Iya, di investasinya, di bisnisnya justru. Kendala-kendala non teknologi ya. Nah, jadi bisa investasinya itu enggak ada investor yang mau invest puluhan triliun atau ratusan triliun untuk bisnis mobil yang belum tentu untung, ya kan? Nah, Tuh. terus pemerintah juga nggak ada dana kalau mau invest. Dari mana dananya? APBN nggak boleh dipakai untuk investasi mobil nasional. Iya. Swasta apalagi nggak mau kalau nggak untung. Mending bisnis bisnis Indomie misalnya yang menguntungkan itu kan cepat balik modal gitu ya. Daripada bisnis mobil saingannya banyak, untungnya belum tentu dapat itu Mbak. Tuh. Kalau bikin satu dua untuk keperluan seremonial gitu bisa untuk pameran, untuk acara event-event tertentu begitu atau dipakai oleh presiden untuk event-event tertentu itu bisa kita. Akan segera terbit. Buku 100 Alumni Institut Teknologi 10 November Surabaya Kebanggaan Alma Mater. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman prestasi, keteladanan, dari 100 alumni ITS dalam membagikan kiat, strategi, dan motivasi, khususnya untuk mahasiswa dan alumni ITS, dan umumnya generasi muda Indonesia. Untuk pemesanan dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abigail Eudia yang hari ini akan memandu diskusi kali ini di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Sebuah kanal yang menyajikan konten yang mengedukasi, menginspirasi, dan memotivasi. Nah, kali ini kami masih akan berbincang dengan para alumni ITS dalam edisi 100 alumni ITS Kebanggaan Alma Mater. Hadir di tengah kami saat ini Bapak Profesor Dr. Harus Laksana Guntur STME. Selamat pagi Bapak. Oke, selamat pagi Mbak Abigail. Baik, Bapak Profesor Dr. Harus Laksana Guntur STME ini adalah saat ini sebagai Guru Besar Departemen Teknik Mesin ITS. Lahir di Pasuruan 11 Mei 1975, menyelesaikan S1 Teknik Mesin di Institut Teknologi 10 November pada 1998, dan S2 dan S3 di Tokyo Institute of Technology Jepang, mengawali karir akademik di ITS sebagai Kepala Laboratorium Sistem Dinamis dan Vibrasi, lalu pernah menjadi Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM, Kepala LPPM, serta Kepala Program Studi Pasca Sarjana Teknik Mesin sejak 2020. Saat ini juga aktif sebagai Dewan Pakar IKITS Pusat dan Jawa Timur dan Wakil Sekretaris Asosiasi Profesor Indonesia. Dan selain itu, saat ini Bapak Harus juga menjabat sebagai Ketua Bidang Teknologi Ikatan Pesantren Indonesia. Oke Bapak, boleh diceritakan secara singkat mungkin Pak perjalanan karir akademik Bapak di ITS hingga mencapai posisi saat ini? Ye, baik, kasih Mbak Abigail. Jadi saya itu eh, S1 di Teknik Mesin ITS ya. Jadi masuk tahun 93, kemudian lulus tahun 98. Jadi saat itu sedang terjadi goncangan atau turbulensi politik begitulah. Presiden kita Pak Harto dipaksa untuk mengundurkan diri oleh mahasiswa. Nah, saat itu saya lulus. Jadi sebelum itu saya juga sempat magang di Toyota Astra Motor di Sunter. Jadi 6 bulan di sana, setelah itu baru menyelesaikan tugas akhir dan sidang. Nah kemudian setelah itu saya sempat
sempat bekerja di CEIL Jedang Pasuruan. Jadi saat Krismon itu ada rekrutmen satu-satunya ya. Saat itu memang susah-susahnya nyari pekerjaan ya, karena justru PHK yang banyak gitu, karena krisis moneter lebih parah dari kondisi saat COVID kemarin. Eh, Kemudian ada satu-satunya rekrutmen dan saya diterima satu-satunya di CEIL Jeddah. Nah, cuman saya kurang begitu cocok begitu ya di sana, passionnya enggak di situ, karena memang sejak mahasiswa itu pengen jadi dosen. Sehingga sambil bekerja di Samsung, saya melamar sebagai dosen dan kemudian diterima begitulah. Jadi diterima 2 orang, saat itu saya termasuk salah satunya di Teknik Mesin ITS tahun 99. Jadi tahun 99 itu saya masuk, kemudian saya sempat mengajar 1 tahunan begitu ya. Jadi rencananya mau berangkat ke Jerman, sudah kursus bahasa Jerman 2 tahunan, sudah lumayan lancar bahasa Jerman, berbahasa Jerman, tapi ternyata garis tangannya mengatakan yang lain gitu. Saya ternyata beasiswa ke Jermannya itu tidak lolos, sehingga saya terus banting setir ke Jepang gitu. Padahal waktu itu Jepang tidak termasuk negara favorit buat saya gitu ya. Saya tidak tertarik karena bahasanya susah, terus karakternya juga berbeda, tidak pakai Romawi tapi pakai kanji, hiragana, katakana begitu. Sehingga akhirnya ya karena yang di Jerman tidak jadi berangkat, saya akhirnya daftar ke Jepang. Kok ya daftar langsung diterima. Jadi se-Indonesia waktu itu hanya diterima 35 orang ya. 35 orang dosen-dosen seluruh Indonesia ya. Waktu itu kloter saya itu kemudian diberangkatkan tahun 2002 saya berangkat ke Jepang. Setelah kursus 6 bulan di Jogja. Kemudian di Jepang kursus 1 tahun lagi untuk adaptasi ya, bahasa dan eh, budaya ya. Ya. Setelah bahasa Jepang di Tokyo, saya ikut seleksi, masuk ke Tokyo Institute of Technology. Nah, saya lolos. Kemudian saya menyelesaikan S2 dan S3 saya tahun 2005 sama 2008 gitu ya. Nah, setelah itu saya diminta bantu ngajar di sana. Jadi saya sempat 1 tahun sebagai dosen tamu Di lah gitu, Jepang. dosen luar biasa lah di Tokyo, ya di Tokyo Institute of Technology. Udah tahun 2008, 2009 saya pulang, kemudian kembali lagi mengabdi di ITS begitu. Jadi sampai sekarang ya. Jadi kira-kira begitu. Kemudian tahun 2000 ya sempat menjabat ini itu yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Mikael ya. Nah, di tengah-tengah dalam proses itu sambil saya jabat struktural ini itu saya juga ngajar, neliti, bimbing, termasuk dosen dengan jumlah masa bimbingan paling banyak ya. Sehingga lulusan ITS Teknik Mesin yang di bawah bimbingan saya itu udah ratusan lah sampai sekarang itu. Sampai akhirnya saya mengusulkan menjadi profesor ya, ini gongnya ya tahun 2016 sampai 17 begitu. Memang saat itu untuk menjadi guru besar itu masih sulit sekali, tidak seperti sekarang. Sekarang agak dipermudah ya, digelontor gitulah. Nah, itu masih sulit sehingga saya harus nunggu proses pengajuan guru besar itu sampai tahun 2020 pas COVID, SK guru besar saya justru malah turun dan saya waktu itu dikukuhkan sebagai profesor di usia 45 tahun. Termasuk profesor termuda di Teknik Mesin ITS saat itu. Nah, cuman karena COVID ya tidak boleh ngundang siapapun, jadi pengukuhannya ya pakai masker gitu, jadi berat sekali. Gitu. Mbak Bigel sempat mengalami kan ya COVID ya? Sempat Pak, saat naik SMA. Ya, ya. Jadi seperti itu Mbak Bigel. Jadi puncak karirnya kan ya di pengukuhan guru besar itu, sehingga Iya. sekarang saya ya menjadi kepala laboratorium lagi di lab vibrasi dan sistem otomotif. Saya juga ini selain aktif di dalam kampus ya bimbing S3, banyak sekali mahasiswa S3 saya ada beberapa 15-an lah gitu ya dari beberapa kampus di Indonesia, dari BRIN juga ada. Kemudian saya juga diajak bantu-bantu menyiapkan
ini mobil listrik nasional di Jakarta. Hmm, Itu kira-kira singkatnya begitu Mbak Mikael. baik. Lalu Pak, pengalaman atau pembelajaran apa nih yang selama di ITS paling berkesan buat Bapak dan memberi kontribusi yang signifikan terhadap perjalanan karir Bapak? Ya, sebetulnya kan ada beberapa tahap ya. Tapi saat S1 itu saya punya satu pembimbing ya, pembimbing tugas akhir biasanya itu salah satu dosen favorit saya. Tapi beliau sudah meninggal almarhum, gitu. Pak Maksum Hadi. Beliau itu lulusan Amerika begitu, S2, S3 di Amerika dan orangnya sangat sangat pintar Pak. Saat itu terkenal sekali. Beliau orang yang super pintar. Jadi itu memberi motivasi saya yang sangat kuat sebetulnya. Jadi interaksi dengan beliau sehingga saya memilih beliau menjadi dosen pembimbing. Bagaimana cara kerja beliau sebagai lulusan Amerika ya. Saat itu orangnya pintar sekali, aktif eh, sebagai konsultan di beberapa perusahaan sehingga saat itu beliau termasuk yang paling kaya sebetulnya di eh, di teknik mesin waktu itu mobilnya itu sudah dua atau tiga gitu ya. Itu sangat memotivasi saya. Oh ternyata menjadi dosen itu juga bisa kaya, bisa tambah pinter gitu ya, bisa sekolah di luar negeri begitulah, bisa banyak hal lah begitu. Sehingga saya sangat tertarik menjadi dosen. Sehingga ya itu yang memicu saya terus berkarya dan sampai sekarang menjadi guru besar gitu ya. Itu Berarti Mbak Mikael. beliau menjadi salah satu motivasi utama Bapak untuk menjadi Ya, ya, dosen ya salah Pak. satu motivasi utama saya. Baik. Lalu Pak, bagaimana nih pengalaman studi lanjut di Tokyo Institute of Technology dan apa perbedaan budaya akademik dibandingkan di Indonesia, khususnya di ITS mungkin ya Pak? Ya, saya kan berangkat, ya tadi sudah saya ceritakan sedikit ya di awal bahwa sebetulnya pengen ke Eropa gitu ya, ke Jerman lah. Kalau teknik mesin itu biasanya Jerman itu termasuk salah satu negara yang teknologi di bidang mechanical engineering cukup mapan gitu ya. Ya selain Amerika gitu ya. Jepang sebetulnya juga sangat mapan ya karena terbukti punya eh, banyak sekali perusahaan di bidang teknologi ya, teknologi otomotif ya termasuk di dalamnya kan ya. Jadi mechanical itu mencakup otomotif, pesawat dan lain sebagainya dan Jepang salah satu salah satu negara yang eh, punya banyak perusahaan multinasional di bidang itu kan ya. Cuman waktu itu saya memang pengennya ke Jerman, tapi setelah keterima ke Jepang ya saya bilang oh iya lah not bad gitu ya. Jepang juga lebih ya juga sangat bagus begitu. Terbukti dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang sudah mapan bahkan sampai sekarang begitu ya perusahaan kendaraan aja sudah ada Honda, Toyota gitu ya, Mitsubishi, Betul, Nissan macam-macam lah. Jadi kiblat teknologi itu kalau sampai level hilirisasi dan produksi ya Jepang sebetulnya salah satu kiblat eh, teknik mesin yang cukup baik gitu. Sehingga itu saya ke sana itu ya sudah semangat. Semangat. Jadi eh, saya kebetulan masuk di salah satu kampus yang juga termasuk terbaik di Jepang ya Tokyo Institute of Technology. Eh, Di situ saya belajar banyak gitu, bagaimana interaksi kampus dengan perusahaan ya industri. Jadi ada interaksi kampus dengan industri, interaksi kampus dengan pemerintahan, kemudian bagaimana riset dan inovasi itu dibangun dengan pondasi yang sangat kuat, dengan pendanaan yang cukup begitu. Itu kemudian membuat saya banyak belajar begitulah dari Jepang. Nah, itu yang saat itu di Indonesia belum begitu mapan lah, tidak levelnya masih jauh di bawah Jepang ya. Nah, itu yang banyak saya ambil sebagai pelajaran, nanti kemudian saya bawa ke kampus di Indonesia begitu. Gitu. baik. Telah terbit buku 100 anggota DPR DPD RI Inspirasi Indonesia. Bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami denyut nadi demokrasi Indonesia. Mengulas sepak terjang anggota DPR RI, DPD RI, MPR RI,
dalam menyikapi realitas bahwa setiap keputusan yang dibuat di gedung DPR RI memiliki dampak langsung pada kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Untuk pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Bapak tadi sempat saat ini ikut membantu penyiapan mobil listrik ya di Indonesia ya Pak? Iya, iya, iya. Nah itu Pak, apa dari belajar mesin di Jepang ini, apa yang Bapak adaptasi kira-kira Pak? Jadi kebetulan di sana saya bidangnya tidak fokus terkait otomotif ya, tapi teknik mesin secara umum begitu. Jadi belajar tentang instrumentasi gitu, tapi bisa diterapkan di otomotif. Belajar tentang struktur, kekuatan struktur, baik itu struktur yang diam maupun struktur yang bergerak, statis dan dinamis. Nah, itu saya kemudian vibrasi begitu. Nah, itu yang kemudian saya tentang vibrasinya, sistem transmisi gigi dan lain sebagainya di sana belajar itu, eh, walaupun saya tahu betul bahwa Jepang itu produsen kendaraan ya yang paling top juga di dunia Ya, gitu. Nah, sehingga ketika pulang ke Indonesia ya apa yang sudah saya pelajari itu, baik itu ilmu struktur dinamis, struktur statis, instrumentasi, kemudian vibrasinya, struktur itu kemudian saya terapkan dan saya gunakan sebaik-baiknya untuk mendesain, merancang mobil atau kendaraan listrik nasional. Kalau kendaraan listrik itu kan secara struktur dengan kendaraan yang berbahan bakar minyak itu sama. Strukturnya sama, rodanya sama, bodinya sama, berarti analisa eh, mekanikalnya, statis dan dinamisnya sama persis dengan kendaraan berbahan bakar minyak atau listrik atau yang beda hanya di penggeraknya saja, Mbak. Jadi kalau listrik baik. penggeraknya motor listrik gitu ya, Ya, bahannya dari baterai nyuplai listrik ke motor, motornya berputar menggerakkan roda gitu aja. Kalau berbahan bakar minyak ya engine-nya membakar bahan bakarnya, meledak jadi putaran, mobilnya bergerak. Bedanya di sumber sumber geraknya aja, penggeraknya saja yang oh, berbeda. Tapi analisa mekanikal secara umum tetap sama. Nah, saya baik. membantu di mobil listrik nasional itu di bagian itunya, bagian sesuai dengan kompetensi saya. Jadi merancang strukturnya, frame-nya, rolling chassis-nya, begitu ya, struktur baterainya, bodinya, gitu-gitu. Yang Hmm, memang tidak ada perbedaan antara kendaraan listrik maupun kendaraan berbahan bakar minyak. Ya. baik. Cuman nanti dibuat lebih ringan, gitu, lebih tahan terhadap getaran dan lain sebagainya. Bedanya di situ aja sih. Wah, menarik ini Pak. Lalu Pak, Hmm. gimana sih gambaran mobil listrik yang Bapak kembangkan saat ini dan apa yang menjadi kendala utamanya Pak? Iya, jadi sebetulnya di tim mobil listrik nasional itu kita sudah mengembangkan satu desain ya dan satu brand gitu I2C namanya Mbak. I2C itu Indigenous Indonesia Car gitu. Jadi kendaraan asli Indonesia gitulah bahasa Indonesianya I2C. Nanti bisa di browsing di YouTube, di Google, di mana-mana kita sudah berhasil melaunch ya, merilis satu desain platform kendaraan MPV ya, kendaraan MPV berpenggerak listrik, motor listrik, kendaraannya itu untuk seven seaters, untuk seperti mobil seperti Innova begitu ya, ya kendaraan eh, untuk 7 penumpang, seven seaters namanya. Kita sudah merancang sampai level desain. Nah, cuman untuk bisa produksi itu memang tidak mudah gitu. Jadi kendalanya itu di sana karena untuk bisa produksi massal itu ada banyak kendala. Kendala masalah kebijakan pemerintah, dukungan pendanaan dari investor. Terus kalau dari sisi teknologi mungkin kita belum 100% siap. Sehingga perlu bermitra dengan Cina, misalnya dengan Hmm, Jerman, dengan kita menggandeng mitra-mitra itu. Cuman sampai sekarang itu masih belum bisa eh, mulai rilis karena proses pengajuan
kendaraan listrik sebagai mobil nasional itu sebagai sebuah PSN ya, proyek strategis nasional itu masih digodok di kementerian. Jadi seperti ini, kalau kita bikin satu dua mobil listrik atau mobil itu mudah, ITS bisa, ya atau kampus yang lain bisa. Tapi itu sebagai sebuah prototipe saja, sebagai sebuah mobil untuk keperluan seremonial dipakai Pak Presiden. Bikin satu dua itu mungkin dari sisi teknologi kita bisa, walaupun kita harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan di luar negeri. Atau kadang kita pakai kendaraan donor. Kendaraan donor itu ada kendaraan apa, kita pretelin, dirubah-rubah begitu, terus motornya diganti gitu sudah jadi. Tapi kalau mau bikin 110.000 itu tingkat kesulitannya jadi berbeda. Karena kita menghitung investasinya berapa triliun. Investasi itu kalau kendaraannya nanti tidak laku, siapa yang nanggung kerugian? Sehingga kalau kita nggak yakin laku, ya pasti nggak ada investor yang mau invest uang puluhan triliun. Jadi kalau bikin kendaraan nasional untuk keperluan produksi massal dan mau dijual untuk untung, yang ngambil untung itu yang sulitnya minta ampun. Itulah kenapa sampai sekarang kita masih belum punya mobil listrik nasional, karena itu tadi butuh investasi besar, butuh eh, bisnis plan ya, perencanaan bisnis yang mapan, terus butuh perhitungan untung rugi, return of investment berapa, BEP-nya kapan dan lain sebagainya. Itu yang membuat sangat berat karena kita dituntut untuk untung gitu ya. Nah, itu nyari investornya susah, akhirnya yuk nggak jalan-jalan. Kalau dari sisi teknologi kita sebetulnya ya siap sih sebetulnya. Jadi Gitu, Mbak. kendala utamanya kalau bikin skala besar tuh di bisnis plan-nya ya, Pak? Iya, di investasinya, di bisnisnya justru. Kendala-kendala non teknologi ya. Nah, jadi bisa investasinya itu enggak ada investor yang mau invest puluhan triliun atau ratusan triliun untuk bisnis mobil yang belum tentu untung, ya kan? Nah, Tuh. terus pemerintah juga nggak ada dana kalau mau invest. Dari mana dananya? APBN nggak boleh dipakai untuk investasi mobil nasional. Iya. Swasta apalagi nggak mau kalau nggak untung. Mending bisnis bisnis Indomie misalnya yang menguntungkan gitu kan, cepat balik modal gitu ya. Daripada bisnis mobil saingannya banyak, untungnya belum tentu dapat, itu Mbak. Tuh. Kalau bikin satu dua untuk keperluan seremonial gitu bisa, untuk pameran, untuk acara event-event tertentu begitu, atau dipakai oleh presiden untuk event-event tertentu, itu bisa kita. Kembali lagi nih Pak ke pembahasan ITS. Hmm. Menurut Bapak nih, apa keunggulan utama Pak yang membedakan teknik mesin ITS dengan perguruan tinggi lain? Dengan teknik mesin di perguruan tinggi lain ya. Betul. Ya. Ya, kalau sampai saat ini itu teknik mesin ITS itu keunggulannya adalah di otomotif ya, dan di energi ya. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena ini bisa dilihat dari bukti bahwa teknik mesin ITS selalu menjadi juara di banyak event gitulah. Jadi di event-event nasional maupun internasional, lomba kendaraan hemat energi gitu ya, kendaraan listrik dan lain sebagainya, teknik mesin ITS selalu jadi nomor satu. Tim sapu anginnya begitu ya, tim yang lain-lain gitu, itu di event nasional maupun internasional. Dan Jadi, sekarang itu yang membedakan. Jadi kita di bidang itu sangat unggul sekali dibandingkan dengan teknik mesin dari kampus lain, termasuk dari ITB, UI, UGM. Kita berani bilang bahwa untuk bidang itu kita sangat unggul. Dan kita punya satu STP, Science and Technopark ya, itu yang fokus di bidang otomotif. Jadi pengembangan otomotif ya. Otomotif itu ya kendaraan berbahan bakar minyak maupun kendaraan listrik gitu. Jadi kita unggul di situ, sama di bidang energi, Mbak. ya. Jadi energi new and renewable energy, aja energi baru dan terbarukan itu kita juga lumayan unggul risetnya, sehingga kita banyak sekali membantu perusahaan-perusahaan seperti pembangkit listrik ya, PLN, Indonesia Power, Pertamina dan lain sebagainya, itu kita banyak sekali membantu mereka dalam menyelesaikan problem-problem energi di industri. Kita banyak sekali
dosen-dosen teknik mesin ITS yang menjadi konsultan tetap di beberapa perusahaan energi Indonesia. Jadi dua itu kita sangat unggul dibandingkan dengan kampus lain. Baik. Selain itu, Pak, bagaimana strategi ITS dalam menyiapkan lulusan supaya siap menghadapi dunia kerja? Perguruan tinggi manapun ya, itu kan punya satu kurikulum ya. Ya, Ada satu kurikulum. Kurikulum itu seperti sebuah bangunan keilmuan. Jadi kita sudah didesain sedemikian rupa, pondasinya apa ya, kemudian pilar-pilarnya apa, kemudian capstone-nya apa. Jadi capstone itu atapnya. Sehingga ketika mahasiswa tadi sudah masuk ke ITS, ke teknik mesin, kemudian dia menyelesaikan kurikulum yang sudah didesain oleh ITS dan teknik mesin, ya, bangunan tadi ya, itu mestinya dia lulus itu sudah siap kerja. Jadi kalau di teknik mesin khususnya, itu di ITS pada umumnya mungkin hampir sama. Jadi pondasinya biasanya adalah pondasi eh, ilmu-ilmu yang sesuai dengan core kompetensinya, Mbak. hmm. Jadi ada core kompetensi. Kalau teknik mesin ya belajar apa saja itu sudah harus punya. Kalau lulusan teknik mesin jago AI misalnya, jago Internet of Things, tapi core kompetensinya nggak ada ya nggak bisa apa-apa di luar. Wong Iya, kita betul. butuhnya ahli teknik mesin kok gitu. Jadi yang dibangun dulu itu adalah yang sesuai dengan core kompetensinya. Yang teknik mesin ya kurikulumnya, pondasinya ya ilmu-ilmu teknik mesin, mulai ngitung kekuatan bahan, logam ya, terus kemudian mendesain, merancang, apa itu merancang mobil, merancang mesin, merancang pesawat, kemudian ngitung energinya, kebutuhan energinya berapa, itu ilmu-ilmu utamanya teknik mesin. Kemudian menghitung bagaimana dinamikanya, aerodinamikanya maupun dinamika rigid bodinya. Nah, itu core kompetensi itu dimiliki semua. Nah, nanti kalau core kompetensinya sudah ada mata kuliah tambahan di dalamnya dalam rangka menyongsong kerja nyata begitu ya. Jadi kalau lulus Ya. nanti siap di dunia kerja itu ada nanti peningkatan eh, ini ada teknopreneurship mata kuliah tambahan dari ITS itu supaya kita siap kalau nggak diterima di dunia kerja formal kita bisa meng-create usaha sendiri. Semua dapat teknopreneurship, teknik mesin dapat, kampus lain jurusan lain dapat. Kemudian ada teknopreneurship, ada ICT itu juga semua dapat. Kemudian sekarang ada AI, mata kuliah yang terkait AI, supaya mahasiswa teknik mesin juga bisa berinteraksi dengan AI dan menggunakan AI sesuai dengan kebutuhan keilmuannya teknik mesin. Gitu. Nah, kemudian ada di dalam kurikulumnya itu, ya di kurikulum ITS itu ada juga pengganti KKN. Jadi istilahnya kerja praktek atau magang. Jadi ada kerja praktek atau magang di industri, itu juga dalam rangka membangun komunikasi dan kesiapan mahasiswa ya sebelum dia lulus dan bekerja di industri. Sudah disiapkan ada magang dulu, nah, 1 semester. Bagaimana sih di industri itu seperti apa problem-problemnya begitu. Selain itu di kurikulum kita itu juga ada yang istilahnya mengasah psikomotorik, keterampilan tangan, Mbak, ada sekian persen itu ada. Kita di teknik mesin itu ada capstone design istilahnya. Jadi sebelum tugas akhir, ya, capstone design itu merancang sampai membangun dan membuat sebuah mesin itu ada. Jadi mulai mendesain, tapi dalam kelompok ya, mendesain, ngitung berapa kekuatannya, bagaimana desainnya, sampai ngitung ekonomi, berapa biaya produksinya, sampai kemudian pada semester berikutnya itu mewujudkan desain itu dengan membuat. Jadi membuat ya, jadi produksi sampai jadi mesinnya. Nah itu Ya. sudah punya pengalaman itu. Jadi mulai kognitif, otaknya, keilmuannya ya, intelijensinya sampai psikomotoriknya, nah itu dibangun. Nah, kalau yang lain-lain afektif itu ya attitude, moral itu juga ada nanti mata kuliah disisipkan mata kuliah yang seperti itu. Plus yang tadi ya, yang magang dan lain sebagainya itu sehingga menurut saya sih eh, mahasiswa lulusan ITS ya khususnya teknik mesin itu sangat siap lah bekerja di industri atau kalau enggak di industri ya siap untuk
membuka usaha sendiri ya, teknopreneur ya. Sebagai teknopreneur juga siap. Akan segera terbit buku 100 Alumni Institut Teknologi Bandung Kebanggaan Alma Mater, edisi 2026. Disusun berdasarkan pengalaman prestasi, keteladanan, dari 100 alumni Institut Teknologi Bandung dalam membagikan kiat, strategi, dan motivasi, khususnya untuk mahasiswa dan alumni Institut Teknologi Bandung, dan umumnya generasi muda Indonesia. Untuk pemesanan dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Jadi moral, kognitif, psikomotorik semua disiapkan Ya, ya. 3 aspek itu semua ada di dalam bangunan kurikulumnya. Tapi tetap kalau teknik mesin ya core kompetensi teknik mesin yang utama. Hmm. 90% lah. Nanti lulusan teknik mesin Kak Isa teknik mesin tapi bisa yang lain-lain kan ya lucu Mbak ya. Pinter AI, Iya, pinter tapi ilmu teknik mesinnya nggak bisa. Padahal di luar yang dibutuhkan dari seorang lulusan teknik lulusan mesin itu teknik ya mesin. ilmu teknik mesinnya. Gimana ngitung kekuatannya pesawat, bagaimana ngitung mesinnya mobil, berapa kebutuhan daya, torsi, dan lain sebagainya kan gitu. Kalau melihat perkembangan industri yang semakin berbasis teknologi dan otomatisasi nih Pak, kebutuhan Hmm. kompetensi apa sih yang paling mendesak bagi lulusan teknik mesin saat ini? Ya, ini seperti mengulang yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi yang pertama tetap kalau lulusan teknik mesin itu ya harus jago atau ahli atau kompeten di bidang teknik mesin ya, mechanical Ya, engineering. Nah, sehingga itu harus diperkuat dulu core kompetensinya saya bilang. Pondasi utamanya adalah ahli teknik mesin. Nah, kemudian untuk menjawab tantangan zaman sekarang ya harus bisa berinteraksi dengan AI juga gitu ya. Karena semua sekarang kan ya harus dikomunikasikan sama AI ya. Mau tugas apapun kita bisa. Nah, itu jadi kemudian ICT juga tidak boleh tidak gitu loh. Karena sekarang semuanya ya berbasis itu gitu ya. Jadi di industri itu eh, ilmu-ilmu teknik mesin itu sekarang ya sudah digabung-gabungkan jadi multidisiplin gitu, dilengkapi dengan Internet of Things misalnya. Dia bisa dikendalikan dari tempat yang remote tanpa kabel gitu ya. Nah, dia juga harus punya kompetensi itu. Jadi ada kompetensi-kompetensi pelengkap lah, penyempurna menurut saya. Jadi selain teknik mesin, core kompetensinya tadi, dia juga harus bisa ICT, bisa berinteraksi dengan AI dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian dia juga ngerti yang inilah mungkin ICT, AI, kemudian Internet of Things ya. Jadi dia harus ngerti itu sama ya elektrik ya kelistrik elektronika lah Pak, maksud saya ya. Jadi karena semua mesin sekarang kan berpenggerak listrik gitu ya sekarang ya sebagian besar ya. Jadi dia memang harus paham juga tidak hanya mekanikal tapi elektronika sehingga mekatronika begitu. Jadi mechanical dan elektronika. Ya sedikit-sedikit lah ya. Jadi tetap 90%-nya mechanical-nya. Selanjutnya Pak, boleh digambarkan nggak nih kiprah alumni teknik mesin ITS, termasuk misalnya contoh alumni yang menempati posisi strategis saat ini di tingkat nasional maupun internasional mungkin Pak? Saya itu enggak hafal semuanya ya satu persatu, tapi yang jelas satu, rektornya ITS sekarang dari teknik mesin ya. Berarti kan teknik Ya, mesin kan cukup cukup diakui dan solid lah. Jadi termasuk menempati posisi puncak di ITS ya. Jadi rektornya dari teknik mesin. Kemudian ketua Ikatan Alumni ITS juga teknik mesin. Di teknik mesin Iya. semua sekarang ini justru Mbak. Itu juga sekaligus direktur PLN. Lumayan posisinya lumayan tinggi. 2 periode jadi direktur PLN. Ketua Ikatan Alumni ITS Teknik Mesin. Sekjennya teman saya seangkatan juga teknik mesin. Jadi sekarang banyak teknik mesinnya susu. Kemudian saya di tim mobil listrik nasional. Kemudian yang di luar negeri juga ada beberapa jadi dosen ya. Jadi dosen di Jerman itu ada, malah adik kelas saya jauh 10 tahunan Hmm. jadi dosen di Jerman. Kemudian bekerja di beberapa perusahaan multinasional di luar negeri.
Kalau yang jadi pejabat politik saat ini kebetulan tidak ada. Dulu pernah ada Pak Hmm. Yunanda itu wakil Menteri BUMN kalau nggak salah, kakak kelas saya. Sekarang tidak ada. Oh iya. Ya, tidak ada. Yang di politik ya, mungkin karir politiknya alumni ITS ini kurang kurang baik gitulah, kurang beruntung gitu ya, atau mungkin jaringannya kurang luas begitu ya, sehingga tidak banyak yang eh, muncul di level nasional ya. Untuk jabatan-jabatan publik itu kan saya sebutnya karir politik ya. Iya. Kalau di perusahaan-perusahaan banyak yang menempati posisi direktur, ada teman seangkatan saya direktur di Utama Karya, atau satu lagi komisaris di banyak sekali. Yang level direktur ya, direktur, Ya. dirut, rektor kan internal ITS ya. Kemudian eh, yang level menteri, dirjen sekarang enggak ada. Tidak hanya Memang, teknik mesin ya, ITS iya. juga enggak ada. Jadi memang alumni ITS ini agak kurang ini mungkin Memang kurang kiprahnya lebih ke dia akademik kurang dan beruntung atau industri. kiprahnya kurang menasional gitulah. Jadi mainnya kurang kurang luas. Jarang main Baik. ke Jakarta gitu sehingga enggak ini lepas dari pantauan para pejabat politik ya, presiden, Baik. wapres gitu ya. Untuk saat ini, Pak, bagaimana Bapak melihat kebutuhan alumni teknik mesin untuk saat ini dan ke depan? Bidang apa yang paling dibutuhkan, tuh, Pak? Ya kalau menurut saya sih dua bidang utama itu yang saat ini terus dibutuhkan oleh industri ya. Yang pertama ya kalau teknik mesin itu ya new and renewable energy ya, energi baru dan terbarukan. Ya, karena itu termasuk bidang yang terus berkembang dan saat ini dunia juga membutuhkan ya, energi baru dan terbarukan selain energi listrik. Kalau energi listrik itu kan sebetulnya juga bahannya dari fosil fosil ya, fosil fuel gitu ya, dari batu Iya. bara dan lain sebagainya. Sebetulnya ya bukan termasuk energi eh, baru terbarukan, sudah energi yang lama menurut saya. Jadi harus ada energi-energi baru seperti hidrogen gitu ya. Kemudian atau yang lain-lainnya, energi surya sudah banyak, tapi mungkin suatu saat harus ada energi pengganti dari energi yang sekarang sudah ada. Apakah itu ya tadi ya bisa air berubah jadi bahan bakar gitu ya. Hidrogen tadi air dikonversi jadi hidrogen, hidrogennya jadi bahan bakar untuk menggerakkan mobil dan lain sebagainya. Dan mungkin ke depan bisa menemukan energi-energi baru yang juga terbarukan gitu, bisa diperbarui terus. Nah, jadi bidang energi itu, energi baru terbarukan sangat dibutuhkan. Kemudian sistem mungkin ini ya transportasi lah ya, sistem transportasi ya, tapi mungkin transportasi yang eh, tidak konvensional seperti sekarang ya. Sekarang kan bidang otomotif saya bilang gitu ya atau transportasi secara umum kan masih utamanya masih kereta, ya mobil, pesawat begitu ya. Mungkin nanti seperti yang sudah dilakukan oleh Cina ya, expand misalnya bikin kendaraan atau mobil yang bisa terbang sesuai kebutuhan gitu ya, nggak dibutuhkan ya. Nah, mungkin ke depannya bisa saja alat transportasi di luar yang sudah ada itu. Apakah mobil atau seperti mobil tapi bisa terbang, bisa di darat, bisa di laut gitu ya misalnya. Dia bisa dipakai di tiga tempat itu ya itu bisa bagus. Jadi menurut saya ya otomotif atau transportasi dan energi baru terbarukan. Bidang utama ya kalau di teknik Ya, mesin. baik. Berarti ada bidang utamanya renewable energy dan Otomotif lah ya, otomotif ya. otomotif. Baik. Untuk menutup perbincangan hari ini, Pak, ada pesan dari Bapak kepada mahasiswa dan alumni ITS supaya tetap relevan, adaptif, dan mampu menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah. Boleh disampaikan. Iya ya kalau menurut saya sih untuk mahasiswa ya kalau alumni kan sudah untuk mahasiswa jadi kalau Anda sudah memilih eh, teknik mesin sebagai departemen atau prodi pilihan ya berarti Anda harus belajar dengan baik core kompetensinya begitu ya. Jangan sudah masuk teknik mesin ternyata nggak bisa teknik mesin malah yang lain-lain bisa belajar yang lain-lain enggak. Jadi kita perkuat core kompetensi masing-masing. Berarti
sungguh-sungguh belajar sesuai dengan core kompetensinya, sesuai dengan keahliannya. Jadi yang teknik mesin ya belajar teknik mesin dengan baik, yang teknik elektro ya belajar teknik elektro dengan baik, yang jurusan lainnya belajar sesuai dengan kompetensi yang diambil, dipelajari begitu. Sehingga ketika lulus kita punya core kompetensi yang kuat dan dalam. Nah, itu yang jadi modal utama sebetulnya untuk membangun bangsa ini. Kalau kita bisa macam-macam, nggak punya core kompetensi malah repot ya. Jadi justru itu yang dibutuhkan. Jadi tenaga-tenaga ahli di bidangnya masing-masing itulah yang dibutuhkan. Sehingga ayo sungguh-sungguh belajar menjadi ahli di bidang masing-masing ya, sesuai dengan core kompetensi yang dipilih. Kemudian yang kedua, untuk setelah lulus ya, menjadi alumni, ya ini selain bekerja dengan sungguh-sungguh ya sesuai dengan core kompetensinya, jadi mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dipelajari dan menjadi ahli di bidang itu, juga ini membangun jaringan ya, network. Jadi alumni itu ya sebetulnya tugasnya ya membangun jaringan, network antar alumni dengan alumni yang lain, antar alumni dengan pemerintah, antar alumni dengan industri, dengan politikus dan lain sebagainya ya. Jadi semakin luas jaringan kita itu akan semakin mempermudah karir kita begitu ya, akan semakin memperkuat karir kita juga sebetulnya ya. Jadi menurut saya itu. Jadi membangun core kompetensi sehingga kita menjadi orang yang ahli di bidangnya. Kemudian yang kedua adalah membangun jaringan seluas-luasnya, network itu. Dua itu kata kuncinya, Mbak. Jadi Baik. bangun core kompetensi, ahli di bidangnya sama networking ya. Jadi jangan sampai basicnya hilang ya Pak. Iya, Karena itu iya. sebagai Kalau ahli teknik mesinnya sudah nggak peduli dengan ilmu teknik mesinnya ya, terus siapa yang bisa ini diminta bantuan untuk ngitungkan misalnya, tolong hitungkan, salah-salah lah kalau yang ngitungkan orang yang bukan ahlinya, rusak semua nanti. Baik, terima kasih banyak Ya cukup Bapak ya, untuk ya. waktunya pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada penonton setia Inspirasi untuk Bangsa. Kami akan hadir untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi. Masih di program 100 Alumni ITS Kebanggaan Alma Mater. Saya Abigail Eudia, pamit undur diri. Sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak Bapak. Mikael dan teman-teman Ya. semuanya. Telah terbit, Majalah Kesehatan Indonesia edisi keempat, Desember 2025. Dengan topik utama, sukses BPJS memangkas antrean. 100 tahun Rumah Sakit Telogorejo, dari Gang Gambiran menuju Smart Hospital. MBG berperan meningkatkan ketahanan kesehatan nasional. Asesmen berbasis job karakter digunakan lembaga strategis. Untuk pemesanan dapat menghubungi kontak yang ada pada video.